Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat dua sudut pandang? Alhamdulillah saya bisa kembali hadir untuk Anda dalam sebuah diskusi yang menarik. Nah, kali ini kita akan mendengarkan diskusi yang luar biasa. Satu dari seorang Kristen sejati, dia bernama Robin Pardede, yang kali ini meng-counter attack dari apologet Kristen yang terbaru, yaitu Karyana. Dan juga ada salah seorang penganut agama Kristen juga yang namanya Putrajaya, ya. Dia tidak bisa ngomong apa-apa karena apa yang disampaikan oleh Robin Pardede adalah benar. Dia menganut Kristen sejati. Dia tidak mengakui bahwa Yesus adalah Tuhannya, tetapi Yesus adalah sebagai utusan. Berbeda dengan Karyana dan juga Putra sejati, dia mengatakan bahwa Yesus adalah tetap Tuhan, bukan sebagai utusan. Ya, di sini akan terjadi sebuah diskusi yang sangat seru dengan disertai dalil. Sementara itu juga ada seorang apologet yang bernama Makassar. Dia mengatakan bahwa Yesus adalah anak haram. Karena itu tertulis di sebuah ayat di Matius 1, ya. Bahwa di sana tertulis bahwa Yesus adalah anak Daud. Sedangkan umat Islam mengatakan Yesus atau Nabi Isa Al-Masih lahir dari seorang perawan suci, yaitu Maryam. Dia tidak pernah tersentuh apapun, apalagi dia berhubungan dengan seorang pria. Demikian, kita dengarkan aja diskusi yang menarik ini. Bagaimana Robin Pardede membungkam mulut-mulut Kristen yang tidak mengakui siapa sebenarnya Yesus itu. Saya hanya bisa mengucapkan selamat menyaksikan. 2 Petrus pasal 2 ayat 23, yang mungkin sering orang Kristen tidak pahami. Orang yang sudah keluar dari kekristenan janganlah masuk lagi. Ibaratnya anjing yang keluar dari muntahan dan babi yang kembali ke kubangan. Siapa bilang begitu? Petrus. 2 Petrus berapa? Tuh kan bingung kan? 2 Petrus pasal 2 ayat 23. Apakah itu untuk Kang Dito bahasa itu? Untuk orang yang sudah keluar dari Kristen, kemudian dia masuk lagi ke Kristen, maka dia seperti anjing yang kembali ke kemuntahannya dan babi yang kembali ke kubangannya. Ya, itu namanya mempermainkan, itu namanya. Salah. Saya menolak itu, saya menolak. Salah. 2 Petrus 2 ayat. Gimana bilang salah, baca aja belum. Enggak, saya udah pernah dengar. Nah, saya mengatakan itu benar. Itu benar. Udahlah, Hambaina, belum pernah baca juga. Apa belum pernah? Saya udah baca itu di sebelum ada tertulis, saya udah baca. Itu benar. Coba sekarang gini. Oke, kita diam dulu semua. Hambaina, jelaskan. Kamu jangan selalu sok-sok begini. Coba buat. Jadi kalau sekali Kristen apa? tetap Kristen, jangan udah Kristen masuk lagi Kristen. Kalau sekali Muslim tetap Muslim, gitu maksudnya. Jangan seperti salah. Jadi maksudmu nggak ada lagi pertobatan, nggak ada perubahan. Ya itu makanya bilang. Jadi jangan dipermainkan. Lalu gampang-gampang sekali bicaranya. Bentar dulu bang Hambaina. Nggak ada. Karyana ini kan katanya anak pendeta ya. Masa anak pendeta nggak tahu firman Tuhan? Waduh. Gimana sih? Bukan maksudnya, bukan ke situ. Maksudnya itu. Itu maksudnya itu. Jadi kalau udah bertobat, jangan lagi membuat kesalahan itu. Sama itu seperti tadi. Kalau udah Kristen saja. Kristen jangan dipermainkan. Nah, barusan nambahin, barusan salah. Masa sudah bertobat di mana? Emang Kang gitu udah bertobat?
Kalau sudah melakukan kebenaran, lakukan kebenaran. Jangan pelin-pelan. Kebenaran yang mana? Kebenaran yang mana? Mbak Ina udah ngomong masih mempercayai bahwa kebenaran daripada dunia ini, mempercayai Yesus sebagai Tuhan itu bukan kebenaran. Jadi suap-suap kuku namanya. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Gitu. Jangan suap-suap kuku seperti saya. Gak mau suap-suap kuku. Memang Yesus manusia. Supaya jangan jadi penyesat nanti saya. Kan itu dikatakan. Siapa orang yang percaya bahwa Yesus datang ke dunia ini sebagai manusia adalah penyesat katanya. Ya mau, nggak mau saya jadi penyesat. Saya percaya Tuhan datang ke dunia. Tuhan menurut Anda seperti apa, bro? Siapa nih? Mau ngelawan saya? Silakan, dia dulu semua. Ada apa, Putra? Siapa nih, Putra? Iya, kenapa Anda tidak mengakui Yesus itu Tuhan? Ya enggak lah, orang dia manusia kok, manusia tetap manusia. Iya, gini bro, Sebelum makanya ada Yesus kan Tuhan sudah ada. Dan ini yang aku akuin. dengar dulu. Yesus itu, dengar dulu. Tuhan sudah ada. Itu Yesus itu, makanya menurut kamu definisi kalau Tuhan itu Yesus apa? itu menjadi Tuhan itu buatan manusia. Setelah ada manusia baru ada Yesus. Baru ada Tuhan Yesus menjadi Tuhan. Sebelum ada manusia, Tuhan kan sudah ada. Gak pernah Yesus dituhankan. Pakai logika aja dulu, akal sehat, hikmat. Saya sekalipun nggak ada Yesus, nggak ada di dunia ini, sekalipun nggak ada manusia, aku tetap percaya ada Tuhan. Nah itulah. Jadi nggak tergantung yang tertulis saya. Oke, mantap. Udah main cerita itu Putra itu, Bang Hamba. Oke, Bu Karyana, gimana? Udah dibaca belum? 2 Petrus pasal 2, baca aja dari nomor 20 lah biar tahu. Jadi dikatakan di situ ada ibaratnya anjing yang kembali ke muntahannya dan babi kembali ke kubangannya. Itu orang Kristen yang keluar dari Kristen, yang awalnya dia percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Kemudian dia keluar, meninggalkan, dan kembali lagi di situ. Disebutnya seperti anjing yang kembali ke muntahan dan babi yang kembali ke muntahannya. Benerlah kata Yesus, jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing. Itu dia. Kalau Yesus itu tuh manusia 100%, kenapa tidak ada di dunia ini Yesus? Yang udah diangkat dia ke langit. Ya, ada juga hasilan Yesus. Ini aja, kalau 100% manusia itu Henok itu, kenapa nggak ada di dunia ini? Dengar Kalau dulu. 100% Elia itu jadi manusia, kenapa nggak ada di dunia ini? Gitu Sekarang aja. saya tanya, sekarang nanti di akhir kiamat siapa yang turun? Turun dari Nanti ada mana? Elia juga turun kok. Siapa bilang ada tulisan itu? Ada. Ada. Mana? Nggak perlu kita jawab secara serius. Mana datanya Elia nanti turun di akhir zaman? Mana? Kalau yang tertulis nggak ada. Makanya kamu hanya mengatakan yang tertulis. Berarti anda ngarang apa? Dukun. Ngarang. Orang aku menyembah dalam roh dan kebenaran kok ngarang. Aku dia aja bukan menyembah dalam manusia. Nggak pernah aku dia. Kamu bilang nanti Elia turun di akhir zaman, tapi mana datanya? Nggak ada. Berarti rohnya Elia bukan manusianya yang turun. Rohnya itu turun nanti. Kalau ini nanti Yesus itu yang turun sendiri, itu ada datanya. Itu dia bisa turun manusianya, Yesus itu karena ada roh. Kalau nggak ada roh nggak bisa turun dia. Kau gimana sih? Iya, kalau Jadi kenapa malu hidup itu harus ada rohnya. Iya, bersama-sama dengan rohnya. Kayaknya kau sengklek Dia turun dia. Oke, pertanyaan saya untuk siapa yang bisa jawab? Kalau dikatakan nanti Yesus turun mumpung masih belum kiamat, bertobat. Di mana turunnya? Bertobat Ya, kau. tunjukkan dulu di mana dia turun nanti. Di mana Menurut dia imanmu nanti? turun nggak nanti Yesus? Apa nabimu yang turun? Dia turun, makanya ku tanya samamu, nanti menurut imanmu Yesus itu turunnya di mana? Ya pas di akhir zaman. Kalau dia turun di kolam renang, maka dia pakai jumping gitu kan? Gini bro. Kalau turunnya di kolam renang. Jangan kau paksakan logikamu untuk memahami ajaran keimanan itu. Longor kau itu.
Nih, Saudara Putra, ya siapa yang kalau kau menghina siapa anak yang- manusia, kau masih bisa terampuni. Tapi kalau Nah, kau udah jadi- menghujat Roh Kudus, nggak bakal bisa terampunin. Siapa itu Roh Siapa yang Kudus? Tuhan. Siapa yang menghujat? Justru kita mengagungkan Yesus kok. Kau menghujat Roh Kudus kalau kau mengatakan itu Yesus adalah Tuhan, itu menghujat Roh Kudus namanya. Berarti ada ilah lain bagimu. Bang, Nah, ayo kau. Tuhan itu Udah menurutmu jelas. apa definisinya? Kalau kita katakan Tuhan itu manusia jadi Tuhan, itu menghujat Roh Kudus. Itu intinya. Jelaskan Itu dulu dari apa kepada aku, sebelum ada yang Ini tertulis. penghujat dia ini. Dengar Memang dulu, penghujat jelaskan kita ini. dulu Menghujat. apa definisi. Ah, dengar Makanya kalau kau dulu. percaya Yesus jadi Tuhan, menghujat namanya, penyesat. Iya. Coba jelaskan kau. dulu Udah apa aku jelaskan dari definisi. semua yang satu ayat Penyesat 7. kau. Definisinya. Jangan percaya bahwa Yesus datang ke dunia sebagai Tuhan, tapi sebagai manusia, Nah, supaya jangan Antikristus. penyesat. Penyesat dia. Penyesat dia ini memang Aku putranya. paksakan boleh jadi orang penyesat. Gak mau lah. Mampus kau. Jadi Yesus Ya, itu apa lagi? murni 100. Pengajaran dunia lagi. Ya. Nangis dia. Kamu kayaknya harus perlu dibaptis ulang lagi kau. Gimana kau baptis aku? Sementara kau bukan Tuhan. Yang membaptis aku hanya Roh Kudus. Yang bisa membaptis aku hanya Roh Kudus. Gak bisa baptisan Iya. manusia. Iya, Roh Kudus itu siapa? Enggak, tidak kelihatan. Kalau tahu aku kelihatan berarti aku Tuhan. Ngapain kau harus sembah-sembah Tuhan? Capek kau sembah aja aku. Itu Yesus itu dari mana? Dari Roh Kudus bukan? Gimana? Ya, Yesus dari itu Roh datang. Kudus, bagian daripada itu utusan, diutus. Bagiannya Iya. diutus. Gini, pemahamannya gini, Allah Bapa yang sebenarnya itu kita tidak tahu seperti apa wujudnya. Ya udah itu sembah. Jangan kau sembah yang ada yang kelihatan. Iya, oleh karena tidak adanya Allah Bapa itu nggak bisa kita pegang, nggak Bagian bisa yang kita. ada menjadi Tuhan, yang kelihatan menjadi Tuhan. Hadirnya Yesus itulah Tidak ada dia. ilah lain bagimu. Sesatlah kau. Dialah yang mengerjakan Kau jadikan semua Tuhan pekerjaan dia. yang Yang ditugaskan kelihatan Allah Bapa itu itu. jadikan Tuhan. Yang kelihatan itu tetap nomor 2 kau bikin. Jangan bikin nomor 1. Ini kau samakan dengan Tuhan Maha Pencipta langit dan bumi. Keliru Lu- nanti. Sekarang saya tanya Anda, Tuhanmu siapa? Tuhanku Maha Pencipta langit dan bumi yang tidak kelihatan, yang tidak bahkan rupanya pun aku tidak bisa melihat, bahkan suaranya pun aku tidak bisa mendengar. Sebelum ada Yesus Seperti Tuhan apa? sudah ada, sebelum langit dan bumi ini sudah ada. Seperti apa bentuknya? Kalau tahu aku bentuknya akulah Tuhan, aku aja sembah. Gimana sih kau? Kenapa? Kenapa Anda Kenapa? percaya dengan Kenapa itu? lagi? Kenapa? Itulah perkataan manusia. Kenapa harus masuk akalnya? Baru. Makanya saya bilang, kenapa Anda percaya dengan Kalau itu? Tuhan padahal itu tidak ada masuk wujud? akalmu, saudara. Kalau Ya, masuk makanya saya akal bilang. Tuhan itu, kau aja yang menjadi Tuhan. Nggak usah ada Tuhan. Berarti Tahu. imanmu abstrak, ilusi, dongeng. Kenapa dongeng? Ya karena kamu Berarti tidak bisa kehidupanmu dongeng. Ya, kamu tidak bisa menjelaskan seperti apa berarti Tuhanmu. menciptakan kehidupanmu dongeng. Ya, Tuhanmu seperti apa? Coba tunjukkan. Tuhanku tidak terlihat, Ya, bahkan tidak terukur. berarti imanmu abstrak, Kenapa ilusi. abstrak? Sementara Ya, iya, yang nggak cipta bisa aku kau belum mengatakan seperti itu. Dari mana kau tahu? Sementara yang Kalau cipta belum mengatakan seperti itu. Dari mana kau tahu? Kalau- Tahu-tahuan. Dengar Tahu-tahunya dulu. kau. Suka-sukamu. Kalau kami Kalau bisa kami, karena ya itulah manusia. Makanya bilang Dengar dulu. Kristen itu ada 2. Kristen dunia dengan Kristen ilahi. Sekarang tinggal memilih yang mana. Oh, berarti Kalau- Anda saksi Jehovah. Anda saksi Jehovah ya? Kenapa musasi aku pakai denom? Denom itu akan bikin Kamu- pecahan. Enggak perlu Kamu denom. saksi Jehovah. Kamu Bukan. saksi Jehovah. Tritunggal, Trinitas, saksi Jehovah enggak. Terus apa dong? Itu enggak. Enggak Terus ada. apa dong? Terus gerejamu di mana? Berserah diri kepada Maha Gerejamu Pencipta. di mana? Sekarang Gerejamu di mana? gerejaku ada tubuhku. Nah, ini yang banyak. Bukan bangunan gerejaku. Karena Terus di mana? bangunan itu dibangun orang berdosa. Tapi kalau tubuhku dibangun oleh Maha Pencipta, Maha Suci, Maha Mulia, Maha segala-galanya. Tubuhku nggak pernah dibangun oleh manusia tubuhku. Nggak pernah juga dibangun oleh bangunan tubuhku. Nggak pernah itu. Itu gerejaku. Gerejaku adalah tubuhku. Itu ada dalilnya di dalam Roma 1. Kalau kau percaya. Iya. Dalam yang tertulis. Betul itu. 1 Korintus 6 ayat 16. Ayat Iya, tubuh 19. kita itu termasuk gereja. Ya Rumah iya, Tuhan. itu aja imanin. Ya. Jangan kau iman yang bangunan-bangunan. Capek Iya, kau nanti. gini, bro. Akan lenyap. Gini, bro. Semua langit dan bumi akan lenyap beserta isinya akan lenyap. Masa kau iman yang Kenapa lenyap? Tetapi Anda Roh tidak Kudus, percaya? ya, Dengar Roh dulu. Kudus, kebenaran Roh Kudus, cara mengetahui kebenaran dengan Roh Kudus yang tidak kelihatan itu tidak akan pernah lenyap. Pernah nggak lenyap Roh Kudus? Tidak. Pernah nggak mati Roh Kudus? Tidak. Gitu saudara. Makanya saya dulu juga belajar seperti kamu. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tentang kebenaran manusia, tentang kebenaran dunia ini. Saya udah katam. Kalau dalam muslim mengatakan katam.
Makanya ternyata salah, keliru saya. Mengimani ladang sesuai dengan kehendakku. Apa kehendak Bapa? Ya, percaya bahwa Yesus satu-satunya adalah sebagai utusan. Nah, itu kehendak Bapa. Makanya kenapa Yesus marah? Ketika kita tanya dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang mengatakan Yesus Tuhan. Apa kata Yesus? Saya tidak mengenal kau. Bahkan dikatakan, kami sudah mengirimkan mujizat demi namamu Yesus. Kami sudah mengusir setan demi namamu Yesus. Apa kata Yesus? Enyang kau. Karena kau memanggil aku sebagai Tuhan. Enyang kau katanya. Ya, aku tidak mengenal kau, kata Yesus. Benar. Memang gak dikenal kita kalau dia katakan Yesus itu Tuhan. Tapi kalau kita katakan Yesus sebagai utusan daripada Bapa, dia mengenal kita. Itu makanya dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Benar. Itu jangan makanya responnya secara ilahi, jangan secara dunia. Artinya itu akulah jalan kebenaran, bukan dia Tuhan. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam kerajaan Bapa atau kerajaan surga, supaya kita sampai kepada Bapa, jadilah kita seperti manusianya Yesus. Bang, Suci, gini bang, mulia, murni. definisi Tuhan menurutmu apa? Tuhan itu ya yang disembah dalam segala hal, yang tidak punya keterbatasan, yang tidak bisa diukur, itu artinya Tuhan. Jadi kalau bisa kita ukur Tuhan, ya Gini, kalau punya keterbatasan, itu bukan Tuhan. Yesus nggak punya keterbatasan. Dia pernah jadi manusia. Sementara Tuhan kan nggak manusia. Sementara Pemahaman Anda manusia, sebelum ada langit dan bumi, sekalipun Yesus manusia yang suci, Tuhan kan sudah ada. Nggak punya keterbatasan, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah itu arti Esa. Jadi arti Esa secara dunia, secara kebenaran dunia, arti Esa itu satu tunggal. Tetapi secara ilahi, arti Esa itu tidak terukur besarnya, tidak terukur tingginya, tidak terukur luasnya, dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itu arti Esa secara ilahi. Jadi jangan kau paksakan arti Esa secara tunggal kepadaku, begitu. Oke, lanjut. Mantap Bang Robin. Silakan. Udah bencret ini Pak Bang Putra ini. Nggak apa-apa, nggak Lihat apa-apa, aja Bang ini. Hasan. Biarkan itu menjadi Viewersnya mani, sudah kita 1K berpaksa ini. Gak bisa Hebat, paksa. mantap Pak Yang disampaikan Baina. ya, Lanjutkan. yang saya sampaikan dahulu. Seperti Aku itulah yang tanya saya sampaikan dahulu. Dengar dulu, Itu ilmu dengar dahulu dulu. tuh. Jadi Hamba, semua ilmu hamba. itu saudara putra, ilmu Hamba. dahulu, ilmu saya dahulu. Kok ngurus Makanya saya tahu dulu? ilmu saya dahulu. Itu ilmu saya dulu. Benar Bang. itu, saya nggak bantah. Cuman itu ilmu Ada juga dulu. Ya, kau Ada sampaikan juga sekarang. orang Sekarang kau yang menyampaikan itu, makanya kau perlu supaya menjadi Ini apa? kayaknya Menjadi penyembah ilahi. salah makan obat ini. Ngurus terus. Kan langsung hakibin. Inilah, kau bukan Tuhan, bukan menciptakan aku, bukan kasih aku napas. Udah salah makan obat kau bilang. Masa mana pula kau saudaraku? Enggak, dengar dulu. Kan ada juga orang enggak bisa didengar kalau perkataan dunia. Karena udah bosan aku dengar itu. Jangan sama aku lah, kalau kamu ngomong sama yang lain lah, yang belum paham. Gini. Silakanlah. Sama aku udah bosan, udah katam, jadi udah bosan. Itu aja yang kurang nanti, nggak ada perubahan nanti. Emang enggak Jadi dengar aku jalan orang terus. menuankan uang. Kalau aku dulu Pernah mengimani nggak ini menuankan saudara, uang? ilmu yang kau dapatkan itu, aku imani dulu, jalan tempat aku, gak pernah ada perubahan. Tapi sekarang puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Oh gitu. Ada perubahan, karena aku gak mau lagi jalan tempat. Gak mau Jadi, lagi pengajaran kebenaran gini, dunia Bang. ini. Nah, Bentar, Bang. gimana? Oke, Kalau silakan. kalau anda nanti meninggal dunia, siapa yang mensakramenin? Yang sakramen saya adalah Bapa. Hebat Siapa? banget kamu sakramen saya. Jadi asal dikubur aja kayak kubur babi gitu. Benar. Orang banyak mati masal itu. Banyak orang yang sekarang apa? Apakah dia udah berdosa? Banyak yang mati kena tsunami, kena apa? Banyak yang longsor, timbun longsor. Ya, itu kan karena bencana. Kalau umpamanya masalah mati. umpamanya Anda Tapi itu meninggal kembali kepada dengan Maha Pencipta. Jadi mati-mati orang itu bukan karena macam-macam, karena kita di sekarang ini juga mati yang baik, bukan. Banyak Iya. juga ditimbun. Matinya baik di hadapan Yang Maha Kuasa. Itulah Aku jalannya. mau pengen tahu, Itu sudah kena Yang Maha seandainya Kuasa. nanti Anda meninggal, Banyak juga orang sakit, banyak juga orang kena tabrak, mati. yang bikin sakramennya siapa? Maka ketika dia ditabrak itu dia berdosa, bukan. Jangan kita langsung kita hakimi. Dia bermacam-macam cara kematian kita itu. Ada yang tidur. Iya. Iya, Benar, jangan dibaca. Makanya you bilang, kau mau menyampaikan pengajaran mati dunia. tidur, ada Saya yang udah kena bosan, longsor, saudaraku. udah kena Itu pengajaran bencana, dunia. ada yang Saya udah tabrak katam. lagi. Semua dari Maksudnya, kejadian sampai wahyu. Pasti itu nanti bulat-bulat di jalan tempat. Itu yang kita sampaikan. Makanya kita harus berada perubahan. Beralihlah dari situ, beralih dari saudaraku. Kalau kamu mau ingin benar, berkenan di hadapan Bapa, Maha Pencipta langit dan bumi ini, beralih. Jangan di jalan tempat. Itu saya paham. Itu kebenaran dunia itu luar biasa memang.
Jadi narasi kamu ini untuk orang Kristen apa untuk Islam? Untuk semua umat manusia. Nggak ada untuk saya nggak pernah membeda-bedakan. Sama seperti Maha Pencipta. Oh gitu. Bagi yang mau meresponin, yang nggak mau meresponin saya nggak paksa. Oh, Karena jadi ini saya dapatkan. jadi bukan khusus untuk Kristen doang ini kan, sama Islam juga kan? Tapi ini karena Kristen yang membantah, ya Kristen lah. Karena Kristen yang mempertuhankan manusia, karena saudara kita nggak mempertuhankan. Tapi Nabi terakhir kau akuin nggak? Semua nabi aku akuin, supaya genaplah firman Tuhan yang mengatakan kasihilah sesamamu manusia. Nabi kan manusia, seperti dirimu Iya. sendiri, supaya itu jangan terbantahkan. Berarti berapa nak? Berapalah Nabi yang kau tahu? Hah? Nabi, semua nabi yang membawa kebenaran aku akui. Berapa? Kalau berapa yang tahu itu hanya yang Maha Kuasa. Aku juga bisa dibilang nabi, kau juga bisa dibilang nabi. Kalau kau di jalan yang Maha Kuasa. Ya. Kita nggak bisa ukur. Nabi itu yang melakukan perintah daripada Bapa, itu nabi. Jadi apakah nabi itu sudah mustahil? Tidak. Sampai sekarang masih banyak. Kalau dari muslim ada namanya ulama, itu juga masuk nabi, penyampai kabar baik. Ya, kalau dari Kristen katakanlah itu apalah seperti pendeta, tapi kalau pendeta yang lurus. Cuma pendeta-pendeta sekarang banyak yang melenceng. Banyak bahkan menghakimi jemaat-jemaatnya. Merasa kalau dia paham tentang kebenaran firman Tuhan dihakimi jemaatnya. Itulah saya lah orangnya yang pertama sekali membantah semua, termasuklah Pak Niko, ya, yang punya jemaat, yang mengakui jemaatnya banyak. Dia keliru, itu bukan jemaatnya, itu jemaat daripada Maha Pencipta, cuman digembalakan oleh Pak Niko. Nah itu benar. Ya, berarti Kita Anda ambil kan curi kemuliaan yang Maha Kuasa. Enak banget dia punya jemaat ribuan. Hebat banget Pak Niko. Emang dia Tuhan. berarti Anda Saya tidak di orangnya pihak Muslim. yang suka membantah para hamba Tuhan. Tapi kalau hamba Tuhan yang lurus saya nggak pernah membantah. Halo, berarti Anda tidak di pihak orang Islam sekarang kan? Saya Netral ya? tidak ada. Netral. Saya netral orangnya. Karena Oke itu lah, dia oke lah, kalau netral. Allah, Oke lah. apa? Oke, Ya, kalau begitu netral. saudaraku. Oke. Terima kasih. Oke lah. Maaf perkataan kesalahan. Oke, Pak Putra. kalau netral. Saya kira kalau Anda di pihak orang itu. Tidak. Mau tidak? Oke. Kenapa? Semua yang diajarkan oleh saudara kita Muslim benar kok. Saya nggak perlu bantah. Karena mereka juga berhati-hati, nggak sembarangan menyebutkan itu. Karena itu Tapi ada Anda di tadi tidak. Tuhan kita. Tapi Anda tadi Justru tidak kita tahu yang- berapa. Justru kita yang Anda memelintir. Maka dikatakan dalam Matius 10 saudara, ayat 36, yang menjadi musuh itu bukan dari saudara kita Muslim. Kita sendiri. Tapi Anda tadi tidak tahu berapa jumlahnya Nabi. Ya, kalau kita tahu ya ngapain kita harus ada Tuhan? Kita aja jadi Tuhan. Iya. Oke lah. Oke. Oke, terima kasih saudaraku Putra. Siapa yang bilang nangis? Ini pengen ini kok saya dibilang nangis. Malas gua ketawa-ketawa. Ada-ada aja. Udahlah yang lain lah, aku mau turun lah. Kok turun? Willy gimana Willy? Menceret dia, Ustadz. Baru mau tanggapi udah turun. Enggak, tampaknya ada bau ini di atas ini, di son ini. Iya, tapi itu oteng ngeyel tadi, Ustadz. Aku mau tanggapi udah turun dia. Gimana ini? Gara-gara hamba hina ini, nyerocos terus. Sampai nggak tahan dia. Gimana ini Bang Robin? Itu bau di atas itu. Iya, aku sini sedikit aja. Aku mau bernarasi bahwa Yesus itu adalah keturunan dari pesina, ya. Seperti yang kita ketahui ya, Daud itu mempunyai banyak istri, bahkan ratusan, ya. Nah, Yesus ini keturunan dari Daud, ya kan? Pertanyaannya, Yesus anak dari istri keberapa dari si Daud?
Berarti kalau tidak ada persinahan istri kalau Raja ngomong Daud, begitu akan Yesus dipukuli tidak orang akan lahir. Muslim, Bang Makassar. Baca di Matius 1 ayat 1 sampai Iya, 17, Bang. Anda sudah Ya, kita pakai menghina data ya, jangan modal congor kamu. Al-Quran. Di sini kalau naik cuma bicara modal begitu. congor, lebih baik ke laut aja, Abang. Lanjut. Ini orang apa ini? Ini sudah menghina Al-Quran dan Bible ini. Jika Anda Hei, aku mengatakan menghinanya begitu, dari mana? Anda sudah menghina Itu aku udah bacakan dalilnya. Matius 1 ayat 1 sampai 17. Abang Iya, baca. baca. Di situ Aku menyebutkan Yesus itu roh ke keturunan anak dari perawan Persina, Maryam. anak dari Daud. Ya bukan dari hasil Ya, seperti zina. itu, Bang. Anda sudah menolak atau menolak Pokoknya Quran, Yesus ya. itu Bagaimana mungkin orang Muslim anak membela dari orang Persina ini? menurut Bible. Oke. Iya, bagaimana mungkin Ya. orang Muslim membela orang ini? Berarti Anda Jadi membela begini, Bang. bahwa Kalau Yesus atau Yesus Isa itu bukan dari hasil anak zina. keturunan Apakah dari kalian membela Persina, orang ini? maka Yesus Baik itu itu tidak akan atau lahir dan kawan-kawan. tidak akan menjadi Tuhan, Bang. Iya, Ya, kau pakai sudah logika menghina Anda orang berpikir Islam. ya. Jangan hanya modal imani ya. Modal imani dan banyak modal sekali congor. Itu nggak akan orang bisa, yang Bang. membela Anda ini, membela Anda untuk menghina ayat surat Maryam ini. Wah, banyak sekali ini orang-orang Muslim Ya, yang karena ini udah menghina malam. ayat Bang Maryam. Romin, lanjut aja Bang Romin. Gila Ini banget ada ini. pasien lagi. Lanjut. Iya, dikatakan di surat Maryam bahwa Maryam itu adalah perawan suci. Bagaimana Anda mengatakan dia berzina? Anda sudah menghina Al-Quran atau Bible. Keduanya Anda hina. Yesus berzina, Pak, tapi keturunan dari perzina. Ada yang salah. Iya, Yesus adalah anak pesina. Itu kan aku udah bacakan dalilnya di Matius 1 ayat 1 sampai 17. Abang bukalah itu. Jangan abang katakan aku ini penghujat ya. Aku ada bawa dalil. Itu, Bang. Anak manusia harus terampunin. Tidak akan menghina Yesus sedikit pun. Iya, itulah kamu. Sabar dulu, Bob, jangan mencerocos tapi nggak tahu. Ini kan mengatakan kalau kita paham bahwa Yesus ini adalah utusan Tuhan yang mulia, dilahirkan dari seorang Bunda Maria yang suci. Dia adalah manusia yang suci, ya kan? Kemudian di Biblemu tuh diceritakan, di Biblemu diceritakan bahwa Matius 1 dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jelas itu data valid itu ya, teman-teman. Nah, di sini dikatakan di 2 Samuel nomor 11, ternyata Daud ini berzina dengan Betseba. Ini di Biblemu sendiri. Makanya kita nih Islam turun Al-Quran ini diberikan kepada baginda Rasulullah. Ini sedang meluruskan ajaran-ajaran yang sesat ini, bahwa Yesus ini bukan seperti itu. Nah, kalian kalau jangan mengatakan Makassar ini begitu, hamba hina ini seperti itu. Mereka ini sedang meluruskan sejarah-sejarah yang diklaim bahwa Yesus keturunan Daud, bahwa Yesus itu tidak ada silsilahnya ke Daud. Islam bilang tidak ada keturunan Daud, tetapi kalian menyesatkan kalian bahwa di Biblemu, oh Yesus ini keturunan Daud. Padahal Yesus itu bukan keturunan Daud. Tetapi kalau kalian di kitab kalian mengatakan itu adalah keturunan Daud, artinya apa? Konsekuensinya bahwa Yesus keturunan penjina. Begitu gampang kok, dan Anda harus terima. Kalau di Matius 1, di Lukas dikatakan Yesus keturunan Daud, konsekuensinya kalian harus terima. Yesus memang keturunan penjina. Gampang kok sebenarnya. Iya, dari Yusuf kan. Alhamdulillah iya. Sudah kalau iya, jangan dibantah. Yusuf itu ayah kandung Yesus? Kan tidak. Loh, makanya ditulis, kenapa ditulis di sana? Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Makanya di kalian ini ditulis inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Betseba. Kemudian di Matius 1:16 Yakub memperanakan Yusuf yang suami dari Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Itulah kalian, Bible kalian mengarang-arang.
Itu Akhirnya apa? Ya kau harus terima. Gampang kok sebenarnya. Makanya teman-teman, itulah kenapa Al-Quran ini memuliakan Yesus ya. Yesus ini tidak bersilsilah. Dia dilahirkan dari seorang Bunda Maria yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tidak disentuh pun tidak loh ya. Nah di Bible mah Bunda Maria suaminya Yusuf. Kan kacau. Kalau kalian percaya bahwa Yusuf itu adalah suaminya Maria, kau harus imani juga Yusuf ini adalah keturunan Daud. Daud ini di 2 Samuel 11 berzina. Begitu loh Islam ini meluruskan kalian ajaran sesatnya. Begitu kawan. Jangan marah ya kawan. Ini memang luar biasa. Mereka ini menghujat Yesus. Yesus dihujat. Ya kan? Keturunan Daud. Padahal Daud ini berzina loh. Luar biasa. Padahal Mama Kasar dengan hamba hina ini sedang meluruskan ajaran-ajaran yang memang bukan dari Tuhan. Siapa itu yang menulis Matius 1 ini? Inilah silsilah Yesus Kristus. Ini bukan firman Tuhan. Inilah orang-orang yang menulis seperti itu. Kan mencret kalian. Gampang kok. Makanya di dalam Islam ini ya teman-teman, tidak ada cerita-cerita seperti itu, penghujatan-penghujatan itu. Ya, jadi teman-teman, di Islam itu dimuliakan, semua nabi utusan Tuhan itu dimuliakan. Lanjut. Lah sebagai ayah. Ya gampang ya teman-teman. Itu mengambil gampang loh. Di Islam tuh gampang loh. Silsilahnya dari Yusuf. Nah, Yusuf dari siapa? Yusuf dari siapa? Yusuf dari siapa? Mencret kalian, Yusuf dari siapa? Macet. Iya. Iya apa? Makanya teman-teman ya. Kenapa Islam ini datang? Islam datang ini sedang mengcounter bahwa hujatan-hujatan kepada Yesus ya, hujatan-hujatan ke Yesus, katanya Yesus adalah anak dari Yusuf gitu kan, jelas di sana di Matius 1:16. Yakub memperanakan Yusuf dari suami Maria yang melahirkan Yesus Kristus. Ngeri loh. Makanya di Al-Quran ini tidak ada silsilah ke Daud, tetapi Ibnu Maryam dia bilang kepada ibunya. Tidak ada setetes pun sperma di dalam diri Yesus ini dari hubungan seks biologis. Tidak ada. Tetapi di Kristen apa katanya? Secara kedagingan. Yesus itu adalah sperma Yusuf di Roma 1 nomor 3. Ngeri nggak? Baca Roma 1 ayat 3. Kan menghinaan kepada Yesus. Iya. Itu menghina itu. Menghina sekali. Padahal Yesus ini tidak ada hubungan biologis. Kenapa dikatakan di Roma 1:3 dikatakan ada sperma Yusuf? Wajar nggak itu? Yesus punya orang tua itu menghina. Menghina. Itu kitab kalian yang menghina. Bukan Islam ini sedang meluruskan tentang ajaran-ajaran sesat itu. Sensus kependudukan. Nggak ada hubungannya. Itulah kalian untuk tipu-tipu. Untuk menipu sensus dibuat silsilah. Ini kan bagaimana firman Tuhan dibuat tipu-tipu begitu? Kenapa untuk kepentingan sensus ya, untuk kepentingan sensus dia membuat cerita itu? Kenapa tipu-tipu begitu? Gak usah main tipu-tipu. Kalau dia mengatakan ya ini tidak ada apa-apa, apakah ada yang di Roma 1 ayat 3 kau baca, Paulus mengatakan ada sperma Yusuf. Macet kalian. Ini di Roma 1 ayat 3 bahwa di situ ada apa? Sperma Yusuf. Ya makanya pakai Yusuf kan. Iya, berarti kenapa Paulus secara kedagingan dia adalah keturunan Daud? Apa di sini itu keturunan Daud? Matius 1 ayat 1 dikatakan inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud. Kemudian dari Yusuf. Apa di Roma 1 ayat 3? Kalau kita cek original text-nya, teman-teman, di situ apa? Sperma. Kurang ajar gak Paulus? Kurang ajar loh. Makanya Islam ini meluruskan, bahwa Yesus itu murni dari kalimatullah, dari firman Allah, murni, tidak ada sentuh pun. Bunda Maryam ini ya, tidak disentuh laki-laki, jangankan dia kawin, disentuh laki-laki pun tidak. Loh di Bible mau apa? Yusuf suaminya Maria loh, gila nggak itu? Oke, kita mau jadi teman-teman, inilah kenapa Islam meluruskan ya. Mereka nggak paham, mereka tidak sadar, mereka sedang menghujat.
Luar biasa loh. Menghujat Yesus. Menghujat Maria. Dia bilang bersuami. Kalau suami istri apakah hanya dipegang-pegang saja? Atau pakai jari tengah? Kan logikanya tidak masuk akal. Kalau masih suami ya berhubungan lah. Walaupun kalau sembunyikan lebih baik ikut Islam. Islam mengatakan bahwa Bunda Maria ini tidak pernah disentuh oleh laki. Disentuh pun tidak. Apalagi pakai jari tengah. Apalagi suami. Kalau dibilang Bible ini bilang suami. Tidak mungkin suami istri menggunakan jari tengah. Tidak mungkin. Disentuh laki-laki enggak loh. Mengatakan seperti ini ada ayat yang terdahulu akan terkemudian. Makanya kalau saudara jangan bangga melakukan kehendak daripada Yesus ya. Ternyata melenceng kau pelintir. Ya saudara Kristen, sementara saudara kita Muslim melakukannya. Maka dikatakan dalam firman yang terdahulu akan terkemudian. Yang terkemudian akan terdahulu. Nah ini ada. Makanya ini imani dengan benar-benar. Jangan bangga. Sementara kau yang pertama sekali menjadi Kristen, sementara yang melakukan perintah daripada Yesus atau Isa Al-Masih adalah saudara kita Muslim. Itu jelas kok, benar semua yang disampaikan itu. Jadi harusnya seperti itulah Kristen yang benarnya. Seperti disampaikan oleh saudara-saudara kita Muslim. Tapi kita pelintir. Ini dalam satu ayat aja mengatakan, makanya kita dikatakan penyesat. Dalam 2 Yohanes 1 ayat 7. Siapa orang nggak percaya? Siapa orang nggak percaya udah dikatakan bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Adalah penyesat dan antikris nantinya. Jadi antikris itu datang dari mana? Maka digenapilah firman Tuhan yang mengatakan Matius 10 ayat 36 bahwa musuhmu adalah seisi rumahmu. Contoh Yesus siapa yang musuhnya? Dari luar apa dari dalam? Dari dalam. Siapa? Muridnya Yudas. Jadi harus pahami dalam kekristenan. Hati-hati iblis yang menyerupai malaikat. Siapa itu yang melakukan pertama manusia? Ya Paulus. Ya, permisi dek, boleh saya mau tanggapi dulu dek? Boleh. Silakan Pak. Iya, baik ya. Di sini berbicara tentang Yesus anak Daud, betul? Iya. Baik, kita lihat ya. Ibu Yesus Maria, ya, Kejadian 3 ayat Kejadian 3 ayat 15b dan Yesaya 7 ayat 14b. Ya, Maria Apa bicara Kejadian lagi? Iya. Tunggu dulu deh, saya kan sudah pantau Anda. Baru Maria memiliki ayah Eli. Gak nyambung ini ya. Itulah teman-teman. Memiliki Nathan. Tunggu dulu deh. Baru Nathan. Kenapa Kejadian? Memiliki ayah Daud. Maka Adikku, bapak adikku. Dari Maria. Punya ibu. Jelas ya. Jelas enggak? Maria memiliki ayah Eli. Oh, berarti ayah punya ayah. Ayah Nathan. Nathan. Pencipta ayah. Ayah kapan Daud. itu? Itu. Daud Tanggal berapa, memiliki Pak? Nathan. Tanggal berapa kau ketahui itu? Udah, silakan. Mau kamu habis minum tuak berapa botol tuh mau? Inilah kalau oteng-oteng ya. Ya jemaat botol ya begini. Jemaat botol. Kalau secara ilahi nggak apa-apa, kau nggak pasti di-mute. Dari Maria deh. Secara ilahi itu secara dunia. Sejak kapan kau ketahui itu? Sejak kau lahir. Maria baru Eli. Kau lahir Bao. Adikku Bao. Sebelum kau lahir aku udah mengetahuinya. Nathan Daud. Nathan Daud. Kenapa kalian kejang-kejang deh? Kenapa kalian? Siapa yang kalian ini? Kau juga berbicara gak beradab. Kalian. Kau mengatakan pengajaran sama manusia kalian. Tapi bicara Daud, itu Yesus ini tidak ada darah Daud ya. Jadi Yesus ini tidak ada darah Daud ya, sedikit pun. Tetapi di Roma 1 ayat 3 itu dikatakan keturunan Daud. Keturunan ini kalau original tag-nya adalah sperma. Nah, itu Roma 1 ayat 3. Itu Paulus yang mengatakan secara kedagingan dia bilang. Dia bilang apa dari sperma Daud? Ngeri nggak itu?
inilah kalian ini sedang diluruskan oleh teman-teman bahwa Bunda Maria ini orang yang suci, yang kudus, melahirkan Yesus yang suci juga. Nah, kalau kau bilang dan Yesus ini adalah apa katanya? Dari sperma Daud, kan ngeri seperti itu. Itu kan penghujatan kepada Yesus, kepada Maria, penghujatan. Dengan alasan katanya apa? Alasannya karena untuk sensus. Apa coba dengan cara menipu-nipu gitu? Tidak boleh firman Tuhan menipu dengan untuk kepentingan. Iya, jangan dipelintir, jangan ditambahi senota. Iya. Masa untuk kepentingan apa sensus? Itu kan firman Tuhan menipu dia. Pendataan. Itu adalah saya bilang. Pendataan. Bang Baal, izin sebentar. Malam ini Robin Pardede ini luar biasa on fire dia. Ini 1, 2, 3, 4 Oten ini pada kabur mencret semua Bang Baal. Itu Ibu Karina itu ada pendeta itu. Belum ngomong aja udah mencret dia. Lanjut. Panas. Hakimi saya. Begini, waktu bagaimana lagi? Menjadi pejabat Romawi, lalu disuruh raja. Romawi dari mana kau dapat itu? Mendata penduduk. Dari mana kau dapat itu? Tanggal berapa itu? Kau ketahui tanggal berapa? Tanggal menyantumkan nama dari sang ayah. Hari kelahiran. Tanggal berapa kau lahir? Aku mau tahu, berarti tanggal segitulah kau mengetahuinya. Pengetahuan ini. Tanggal 25. Wah, berarti tanggal 25 lah kau mengetahui ini nih. Punya batas enggak? Tanggal 25 punya batas. Berapa jumlahnya 25? Saya nggak tahu kelahiran yang Maha Kuasa. Nanti saya jadi Tuhan. Nanti terkutuk saya dari Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang ketika beristirahat sudah selesai tugasnya. Kamu andalkan dirimu sendiri. Kamu andalkan manusiamu, jangan. Itu ilmu lama. Mana sini? Begini. Begini bagaimana ilmu lama. Jangan kau bawa ilmu manusia ke sini. Lalu Tuhan istirahat. Jangan lalu Tuhan. Jangan kau mengaku Tuhan. Sementara ilmu duniamu, kekuatan manusiamu yang kau pakai, terkutuk nanti. Ketika Tuhan istirahat. Jangan ketika-ketiga itu perkataan manusia. Kalau ketika-ketiga itu ilmu dunia, itu ilmu manusiamu. Sejak kau tahu itu sejak kau lahir. Sementara aku sebelum kau lahir aku udah ketahui itu. Jadi bosan itu terus nanti jalan tempat. Nanti kau jalan tempat kau nanti kau diskusi. Kalau diskusi yang dongeng jangan dimasukkan ke dalam diskusi. Yang fakta-fakta aja, yang real-real aja. Jangan tertawa. Serius. Oke, lanjut. Ya. Ketika firman-Nya sudah. Nah, jangan lagi berbicara. Kasih kesempatan sama orang lain. Saya kan baru datang. Baru datang bagaimana kau udah dari tadi? Kamu tidak berbohong. Katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Kamu sudah dari tadi sini. Sebelum saya gua masuk kamu udah ada. Tadi baru belum sudah berbohong. Saya lalu katakan iya di atas iya, tidak di atas tidak. Baru sekarang baru saya saja kau udah berbohong. Bagaimana sebuah perkataanmu benar? Bagaimana pembenaran yang kau katakan itu benar? Dari mana jalannya benar? Ini aja kau sudah berbohong. Ini banyak saksi di sini. Katakan iya jika iya. Ya benar Bang, benar sekali Bang Robin. Aku sarani Bancen, kabur aja Bancen daripada dibentak terus aku. Tidak, saya akan bertahan. Aku nggak tega Bancen. Nggak apa-apa kalau bertahan di situ. Kalau saya kabur, tapi jangan pakai ilmu dunia. Jumlahnya yang kabur akan bertambah. Seterusnya juga boleh di situ, nggak apa-apa kok. Nggak ada yang melarang. Tapi jangan pakai ilmu dunia, jangan sampaikan kepada kamu. Sampaikanlah kepada pribadimu, bagus. Setelah Tuhan menyampaikan jangan setelah Tuhan, jangan khotbah di sini. Awal dan di akhir. Di sini semua orang udah bosan dengan khotbah. Udah kepenuhan khotbah orang ini semua. Apalagi mau disampaikan? Sementara khotbah kita masih ketinggalan zaman. Orang-orang pintar sini semua. Orang cerdas. Tahu. Sementara aku ini aja nggak orang cerdas, nggak mau aku menyampaikan. Aku orang hamba hina. Aku paling hina, nggak mau aku menyampaikan. Di dalam Roma dikatakan. Jangan kau pakai Roma. Roma itu tulisan manusia. Jika mempelajari Bible akan menjadi bodoh.
Roma adalah Ini nama kan kota cerdas. yang nggak Maka ada jika kudus. Anda Nama kota mencari bisa kudus. kecerdasan di Langit dan bumi Bible, ini nggak bisa maka kudus. Anda akan jadi Yang menciptakan bodoh. langit dan bumi yang bisa kudus. Orang Yahudi Orang yang kok mencari bagaimana? tanda-tanda mukjizat Semua di orang apa Bible punya kau katakan juga akan nggak bisa kudus. bersandung. Nggak Kalau ada kau nggak mukjizat di lakukan, Bible. malah Akan bersandung semua jika manusia pasti mencari bisa bersandung. mukjizat di Bible. Siapapun bisa tersandung. Jangan Orang kau. bijaksana, Aku juga bisa orang tersandung. Romawi yang bijaksana, Nenek moyang ketika kita mempelajari Romawi terus Bible, tersandung. akan menjadi bodoh. Semua. Karena tidak ada Siapapun bisa menjadi bodoh. kebijaksanaan untuk duniawi Karena di siapapun. Bible. Kau sendiri juga bisa menjadi bodoh. Hanya Hanya bagaimana? yang diundang. Semua hanya itu perkataan manusia. Itu keluar Hanyalah kata-kata yang itu. diundang. Kalau kau nggak hidup, kau nggak bisa memperkatakan hanyalah. Bible. Bibel apanya? Dombaku mengenal Nggak pernah kau lakukan Bibel itu. Kau selalu suaraku bantah. dikenali domba. Apa yang kau sampaikan Bibel kalau kau baca terus? Kalau kau mau sampaikan, ketika kau melakukan baru kau sampaikan. Satu ayat kau tahu, lakukan. Jangan kau berayat-ayat tahu, satu pun kau pelintir. Oke, lanjut yang lain, lanjut. Jadi saran aku untuk Bang Chen, sekali lagi lebih baik turun aja Bang Chen. Jangan kamu lawan, coba-coba berdiskusi sama Bang Robin ini ya. Itu saran aku. Saya akan Sebelum bertahan. menceret kamu. Nah, bukan saya bu. Ah, jangan bertahan, nggak usah. Kamu nggak ada ilmu itu, nggak ada data yang kamu bawa. Modal congor aja. Lanjut. Di dalam Roma Nah, dijelaskan. disampaikan lagi. Jangan sampaikan itu dongeng-dongeng. Roma itu pengetahuan dunia dibilang. Kamu maksakan aja. Roma yang ini bukan Roma bagaimana historis. Roma? Saya udah mendahului mengetahui itu, saya katakan. Ngapain kau sampaikan lagi? Ini semua udah pada tahu nih semua di bawah ini. Kau sampaikanlah kepada yang nggak tahu. Siapa yang nggak tahu sampaikan. Kau paksakan, kan makanya itu nggak boleh. Dalam Oke begitu ya, saya tanya. Oke lah, saya akan kalau jadi bertanya, oke, bodoh. silakan. Terima nggak terima Saya terserah tanya, kamu. Pak. Tanya boleh. Apa mau tanya? Apakah firman itu kekal? Udah pasti kekal. Orang itu pribadi itu perkataan Maha Kuasa kok. Apalagi? Apakah Injil itu kekal? Udah pasti kekal. Karena itu kabar baik. Kalau nggak kabar baik, Apakah nggak Taurat kekal. itu kekal? Kekal. Tapi roh yang suci, bukan roh lain. Roh itu ada dua. Kau harus paham. Apakah firman itu telah ada sejak semula? Semuanya Sudah telah ada. Sebelum langit dan bumi ada. Sebelum ada Yesus. Firman sudah ada. Karena itu perkataan daripada Maha Pencipta. Maka dikatakan kalimatullah. Kalau dalam surah kita. Apakah Tuhan sudah selesai dengan firman-Nya? Tuhan gimana? Sudah selesai. Jadi apanya? Apakah Tuhan Jadi telah menurut finish manusiamu. Jangan pakai pada jari-jari dunia ngomong. ini dengan firman-Nya? Apakah menurut Maha Pencipta itu yang baik? Jangan apakah menurut, jangan. Hebat banget kamu menurut kamu. Menurut Apakah orang-orang. Tuhan Apakah telah benar? selesai dan beristirahat dengan Belum beristirahat. Badi Mut? Masih banyak pekerjaan. Diteruskan oleh Jika makhluk masih ciptaan. banyak pekerjaan, maka akan ada firman-firman lagi yang akan diturunkan. Banyak firman, nggak ada diturunkan firman. Udah ada Lalu firman itu. siapa yang akan mendapatkan Firman tinggal dilakukan, nggak diturunkan lagi. Enak-enak aja kalau turunkan firman. Ya, firman Enak-enak aja kalau ngatur firman. Enak-enak aja kalau ngatur Tuhan. Iya, sahabat dua sudut pandang. Diskusi yang ramai antara Karyana, kemudian Kang Dito, ada Bang Arif RH, kemudian ada Makassar, ada Baal anak baik, juga ada Putra Jaya, serta ada Robin Pardede. Ya, dimana diskusi ini bisa kita ambil hikmahnya, dan silahkan Anda yang menilai. Dua sudut pandang hanya memberikan dua pandangan, satu pro dan satu yang kontra. Kita sebagai umat muslim yakini bahwa Maryam atau Bunda Maria ya itu adalah seorang perawan suci, di mana dia di saat mengandung
Nabi Isa Al-Masih, dia tidak pernah satupun berhubungan dengan orang lain, bahkan belum pernah disentuh oleh seorang pria. Jadi ya itulah kepercayaan agama saudara kita yang lain di luar Islam. Sahabat Dua Sudut Pandang, akhir-akhir ini memang cuaca sangat tidak menentu. Ya, di tempat saya, waduh, hampir setiap hari hujan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat Dua Sudut Pandang di Sumatera, di Aceh, di Kalimantan, di Irian Jaya, di Papua, ya, juga daerah-daerah lain yang mungkin daerahnya rawan bencana, berhati-hatilah. Karena cuaca tidak bisa diprediksi. Ya. Dunia hampir mendekati akhir zaman. Jadi marilah kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan agar kita kelak hidupnya lebih nikmat, ya, di akhirat kelak. Janganlah kita berlomba-lomba untuk menumpuk harta, membabat hutan untuk mencari kekayaan demi dunia yang hanya sementara, tapi kita banyak merugikan masyarakat yang lain. Marilah kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, mencari amal yang baik, mencari ridho ilahi, agar kita bisa kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita ditempatkan di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di video kami yang mendatang. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.